model corak nisan itu kan ada model Troloyo, ada model Demak Bintoro, ada model Pantura. Terus kemudian kalau yang model Kidulan ini masuk wilayah apa? Karena dalam beberapa artefak referensi sejarah itu kan agak belakang ya Islam masuk itu kan, dari utara dulu terus berputar gitu kan, semacam mengelilingi gitu kan, baru masuk yang bagian selatan-selatan ini kan belakangan lah. Itu ikut corak apa coraknya? Ya itu sampai sekarang dunia akademik belum bisa menjawab, dan harus dipetakan apa namanya nisan yang berakar induk peradaban setempat. Di wilayah selatan, terutama jenengan di daerah Malang ini sangat dekat dengan nisan tipe Mataraman. Meskipun ada beberapa yang saya tadi contohkan, ada nisan tipe Giri loh di sini itu, nggak jauh dari sini itu. Lah pertanyaannya itu, kita memang belum punya perangkat ilmu secara ilmiah yang menjadi patokan masyarakat awam untuk membedakan tipe A, tipe B, tipe C. Ngerti? Jadi begitu. Ya jawabannya ini, jenengan rantos mawon buku kula kedua. Insya Allah saya akan rapikan sebisa mungkin, saya akan rapikan bentuk-bentuk nisan itu menurut dengan induk peradaban setempat. Kalau lebih spesifik lagi, misalkan ada nuansa kesultanan ya nanti yang mempengaruhi corak nisan, misalkan Demak Bintoro dengan Kesultanan Demaknya, kemudian dilanjutkan Pajang, kemudian Mataram Islam. Dan kalau memang di sini Mataraman ikut garis demarkasinya teritorinya wilayah Mataram, berarti model coraknya corak seperti apa? Kalau corak Mataram itu seperti apa? Kalau Pajang Demak seperti apa? Itu harus dilihat kan Mas. Jadi makanya kalau ada proyektor saya bisa menunjukkan. Karena ini apa namanya, bisa diindra, bisa dipegang, bahannya juga masih ada sampai sekarang. Jadi apa namanya, pengalaman indrawi oleh model Demak itu, model kok ini di dekatnya Senggiripik aja ada kok, apa namanya, nisan era Demak itu. Sebenarnya akhirnya ketika berbicara nisan tipe Demak itu bermasalah kalau menurut saya. Karena menurut saya tipe nisan Demak itu digunakan oleh sekelompok orang yang mungkin kalau saat ini eselon 6 lah. Bukan eselon 4 lagi, eselon 6, orang-orang penting di wilayah keraton-keraton itu, terutama yang berhubungan dengan jaringan para wali. Karena sub nisan Demak itu juga ada. Dinggiri itu juga memakai tipe nisan Demak, tapi hanya beberapa. Ada juga tipe Giri apa dimasukkan tipe Demak Bintoro, padahal di situ ya peradabannya masih berbeda. Jadi agak bermasalah ngomong ke kenapa jadi kerapian tipe nisan kita itu untuk saat ini. Jadi begitu sih, harus dilihat. Kalau kapan-kapan jenengan bisa lihat di HP saya. Makam Panjang dan Kodam. Ini masuk di buku kedua ini, penelitian makam Panjang itu. Tapi saya sampaikan di sini, makam Panjang itu motifnya ada 3. Yang pertama, kita tidak menafikan ada orang berpostur tinggi. Gitu. Kalau jenengan baca kapan-kapan googling di Guinness of Record, orang paling tinggi itu ukurannya hampir 3 meter sekian. Itu pun 1940-an, bukan era saat ini. Sampai saat ini belum terpecahkan rekor itu. Berarti ketika ditemukan makam dengan ukuran panjang, saya tidak menafikan ada orang yang berpostur tinggi. Yang nomor 2, orang Jawa, orang Nusantara itu sangat dekat dengan sanepan. Sanepan itu apa ya? Simbol. Orang yang makam yang berukuran panjang itu adalah orang yang dipercaya memiliki jasa yang besar. Jadi selain ukuran nisannya besar, ada juga makam panjang itu dengan berupa simbol bahwasanya orang tersebut memiliki jasa yang besar. Ada motif ketiga. Motif ketiga itu karena api-apian. Ben api tiga destinasi religi tak gawe nek Panjang. Itu ada. Tidak hanya satu titik. Jenengan ke makam-makam terkenal ada makam Panjang itu karena ada faktor itu. Custom berarti ya? Custom, makam Panjang custom. Ada yang terakhir,
nomor 4 gak ngerti alasane, mbok pokok jerene wis digawe wae. Gitu. Tapi yang paling banyak itu yang nomor 3. Digawe api-apian. Unik-unikan. Jadi destinasi religi makam panjang. Instagramable. Ada itu, masya Allah, ruwet pokoknya kuburan awet iki ruwet tuh. Makanya setelah saya dari sini tuh cocok saya jadi dokter Haulis Kausa. Itu kodam yang bercabang itu. Oh iya, saya itu kasihan sebenarnya kalau lihat teman-teman indigo, karena teman-teman indigo itu terlalu termakan dengan imajinasinya dan belum tentu kebenarannya. Saya itu beberapa kali ketemu sama teman-teman indigo itu malah gak wani apa jenenge tak takoki. Ayo, apa beriku? Nggak berani. Karena ketika pernyataan itu muncul akan saya kejar. Kok iso ngene? Sama seperti orang-orang terawangan dan tidak bisa dipegang. Brawijaya nomor piro? Saya itu pernah ke makam di wilayah tertentu. Saya itu ditunggu orang. Ini ya, termasuk salah satu keunikan di dunia makam itu. Orangnya itu punya pengawal. Tendukur gunung makam. Saya duduk salaman. Jadi komplek makamnya itu di atas. Kalau mau menuju ke atas ada tempat. Nah, saya ketemu sama orang ini. Ngobrol. Ternyata beliau ngomong lama itu. Saya ini dari luar kota sebenarnya, tapi diutus mbahnya ke sini. Loh, nonton apa Pak? Saya disuruh untuk hormat tamu karena harus ada tamu yang mau ke sini. Nggih kula Pak tamu nih Pak, ngoten. Kaya gak percaya, soalnya kula niki enom. Akhirnya orang itu cerita, ngobrol tak balesi. Orang-orang seperti itu ngobrolnya sanepan. Tak kejar. Ya tak imbangi ngomong ke babakan sanepan. Akhirnya beliau bicara, ngomong kayak gini. Kula niki Brawijaya 5. Waduh. Wong kula niki golek Brawijaya 6 ya. Kon ngomong tak entai. Pun ke makam lah, jam 12 malam itu ke makam. Akhirnya ketika selesai ke makam, saya itu bilang gini. Pun Pak ngenten mawon Pak. Jenengan kok kat mau kok mboten meyakinkan lek kula niki wong tamu deh. Di foto mawon. Biasanya lensa kamera itu bisa menangkap sesuatu yang tidak ditangkap oleh mata. Di foto. Lho temenan, kula niki luwih tuwek daripada wong niku wae lho. Jenengan lho tasik noman jenengan tuan kula. Berarti nggih kula niki tahu deh. Jadi memang ketemu orang-orang seperti itu harus kita anggap gembira. Hiburan ngono wae. Jangan di apa jenenge dianggap tenanan. Iku mau salene kuburan iku wong waras dan enggak itu akeh tipise banget. Dan sanjipa. Lek wong lugu sanjipa. Jadi jenengan kalau mlebu ning makam jangan kelihatan lugu. Dipangan jenengan. Misalkan ke kuburan nggih, jenengan dhewe ya. Macak lugu, ada orang dari luar itu nyampernya, Masya Allah Mas, sampean tadi Mas, aku mau oleh salam teko bae, ngongkon ngei iki ning sampean, bentuk barang toh, jenengan yang lugu pasti gumun, geng bang, pripun, ngobrol akhirnya, pasti akhirnya ngenten, aku mek ngekno amanah gak sampean kei ya gak popo. Lah kan buka ngomongan ngene iki. Gak sampean kei gak popo, pokoke aku wis ngei amanah. Sampeyan kata gak ngekei ya? Yo gak, wong gak ngekei gak apa-apa. Lah aku yo gak. Wis mek. Jadi banyak hati-hati di dunia kuburan itu banyak makelar juga. Biasa mau ketemu wong ngono-ngono itu biasa lah. Gunakan akal sehat. Ada teman saya itu punya pengalaman lucu. Neng kuburan, golek kuburan, ketemu karo wong ditakoki.
Jawabannya konco kula niku pun nek iku ngelajar ya jawabannya ya. Tapi dia kan nggak bisa ngiyani soal pacane kiai. Oh nggih Mbah, nggih. Berarti rawuh nggih biasane. Nggih, rawuh. Wis ngandel omongan rencang kula ngandel akhire. Sowan teng makam. Wangsul saking makam niki ketemu karo tangga liyane. Mas, sampean mau ngobrol apa karo bae iku? Ngene-ngene lho alama sampean kok ngandel wong iku rada setengah matang gitu. Jadi lek ono alat untuk mendeteksi kewarasan itu tak gawein sampean. Karena di kuburan itu banyak orang-orang seperti itu banyak. Jadi tidak hanya pelarian, tapi juga banyak orang yang menggunakan mencari kehidupan dengan cara seperti itu. Jadi waspadalah. Nah ini pertanyaannya akademis, jadi nggak akan tak geret yang akademistik. Nah ini ono rujukannya. Jadi kalau saya biasa ditanya, kalau mempelajari dunia arkeologis terutama nisan itu kita baca bukunya siapa ya? Saya biasanya menyodorkan 2 nama. Yang pertama namanya Bapak Uka Chandra Sasmita, nomor 2 Bapak Hasan Ambari. Ini adalah 2 orang ini yang dikenal Bapak Arkeologi Islam Nusantara. Lah, salah satu sumber data sejarah itu nisan. Ini Pak Hasan Ambari dahulu. Di nisan itu merupakan sumber data yang di dalamnya ada kultur, ada sosial, ada antropologi. Jadi ada ada elemen-elemen yang di dalam satu nisan itu sendiri. Akhirnya saya mengidentifikasi, ternyata nisan itu tidak sesimpel itu. Nisan itu wujud minimal ada 3 motivasi. Yang pertama, nisan itu berhubungan dengan ideologi. Jadi misalkan saya tadi cerita ada nisan Giri di Malang. Apakah beliau ini santrinya? Berarti kan hubungannya dengan ideologi. Ada juga dengan hubungannya genealogi. Berarti hubungannya dengan kekeluargaan, darah. Oh ternyata Syekh Durian Giri. Oh ternyata santrine Giri. Akhirnya yang ketiga, motivasi makam itu hanya penanda kematian. Dan ini terjadi di era sekarang. Jadi nisan seperti berhubungan dengan ideologi dan genealogi ini sudah hancur, sudah tidak menjadi pakem lagi. Nisan hanya berfungsi sebagai tanda kematian saja. Makanya yang agak disayangkan, karena kesadaran merawat arkeologis itulah banyak kuncen-kuncen di kuburan pusat-pusat peradaban itu yang melakukan kesewenang-wenangan, ngelabur, menyemen, dan akhirnya menghilangkan bukti arkeologis. Lek jenengan tanya sekarang, apa yang akan saya upayakan? Tujuan saya sekarang yang menjadi fokus utama tidak hanya buku, tapi nisan diakui sebagai produk kebudayaan masa lalu. Ya podo koyok keris, ya podo koyok batik, ya podo koyok candi. Karena kuncinya ini agak susah sebenarnya. Karena para wali-wali itu kan tidak diceritakan di teks tekstual, tapi sampai saat ini kita ziarahi karena wujud makamnya ada, bentuk arkeologisnya ada. Sedangkan di tempat lain banyak kuburan-kuburan yang hubungannya dengan tokoh-tokoh hancur itu karena tidak ada kesadaran dari masyarakat setempat bahwasanya nisan itu juga produk masa lalu yang harus dilestarikan. Kalau masalah fikih, masalah kita tidak bisa kita masuki secara estetika yang harus kita perjuangkan. Nisan sebagai produk kebudayaan. Yo nyanding karo batik, yo nyanding karo pusaka. Jadi ternyata peninggalan kita tidak hanya hal itu. Kuburan juga merupakan peninggalan masa lalu. Nisan adalah warisan masa lalu.